Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Putri Pramesti. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeriksaan waktu pengikatan semen Portland. Yang pertama-tama di sini ada anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Fatur Rohman. Yang kedua ada Rimba Mahardika Putra. Yang ketiga ada Alifanzar Putra. Yang keempat ada Nadia Putri Pramesti. Dan yang kelima ada Sucinda Dwi Febrianti. Selanjutnya adalah latar belakang. Semen setelah bercampur dengan air akan mengalami pengikatan. Namanya pengikatan sangat tergantung dari komposisi senyawa dalam semen dan suhu udara di sekitarnya. Waktu pengikatan pada semen pasta ada 2, yaitu waktu ikat awal atau setting time dan waktu ikat akhir atau final setting. Nah, waktu ikat awal ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen bercampur dengan air dari kondisi plastis menjadi tidak plastis. Kalau yang waktu ikat akhir adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen bercampur dengan air dari kondisi plastis menjadi kondisi keras. Yang dimaksud keras ini adalah hanya bentuknya saja yang sudah kaku. Tetapi pasta semen tersebut belum boleh dibebani oleh berat sendiri maupun beban dari luar. Waktu ikat awal menurut standar SII minimum 45 menit, sedangkan waktu ikat akhir maksimum 360 menit. Waktu ikat awal tercapai apabila masuknya jarum pikat ke dalam sampel dalam waktu 30 detik sedalam 25 mm. Nah, waktu ikat akhir tercapai apabila pada saat jarum pikat diletakkan di atas sampel selama 30 detik. Pada permukaan sampel tidak berbekas atau tidak tercetak. Catat berapa jam waktu ikat akhir tercapai. Dalam pengujian waktu ikat pada semen kadang-kadang dalam waktu kurang dari 10 menit. Semen sudah mencapai waktu ikat awal yang ditandai dengan masuknya jarum pikat kurang dari 25 mm. Nah, waktu ikat awal tersebut bukanlah waktu ikat awal yang sebenarnya, tetapi waktu ikat awal palsu atau false setting. Ini terjadi karena gips alam yang terdapat dalam semen berubah menjadi gips hemihidrat karena panas, baik panas pada waktu dicampur dengan klinker maupun panas saat penyimpanan. Nah, akibatnya gips alam yang asalnya stabil menjadi tidak stabil, sehingga cepat bereaksi dengan air. Daya ikat semen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam sebuah adukan mortar maupun beton. Karena adukan atau campuran yang dibuat harus sesegera mungkin dipakai supaya tidak lepas kering. Oleh karena itu, penting sekali kita mengetahui berapa lama waktu pengikatan semen yang akan terjadi nantinya. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menentukan konsistensi normal dari semen untuk menentukan berapa lama pengikatan semen yang akan terjadi. Kemudian, metode yang dimaksud adalah sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian waktu ikat awal semen Portland untuk pekerjaan sipil. Selanjutnya ada teori. Semen Portland adalah bahan pengikat hidrolis berupa serbuk halus yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker, yaitu bahan yang terdiri dari silika-silika kalsium yang bersifat hidrolis, dengan gips sebagai bahan tambah. Bahan baku untuk pembuatan semen adalah batu kapur dengan komposisi 60% sampai 66%. Tanah liat dengan komposisi 30% sampai 40%. Pasir silika dan pasir besi sebagai bahan koreksi apabila dalam tanah liat tidak terdapat SiO2 dan Fe2O3. Sebagai bahan perekat untuk beton sangat menentukan terhadap kualitas betonnya. Karena beban yang bekerja pada beton juga diderita oleh pasta semennya.
Pengujian pada semen perlu dilakukan apabila semen tersebut sudah lama disimpan, atau sebagian semen sudah ada yang mengeras sehingga mutunya diragukan. Sifat fisik semen yang mempengaruhi kualitas pada semen diantaranya adalah: yang pertama ada berat jenis. Berat jenis pada semen secara teoritis antara 3,1 sampai 3,3. Nilai ini dapat berubah tergantung dengan kondisi semennya. Jika semen tersebut pada waktu pembuatan dicampur dengan bahan lain seperti abu batu yang warnanya menyerupai semen, atau semen tersebut sudah ada yang mengeras, maka berat jenisnya akan lebih rendah. Untuk menguji berat jenis pada semen digunakan tabung Lekettle. Yang kedua ada konsistensi. Semen sebagai perekat hidrolis memerlukan air untuk proses hidrasi. Banyaknya air untuk proses hidrasi sangat tergantung dari komposisi senyawa dalam semen dan kehalusan semennya. Nah, jika air untuk proses hidrasi tersebut kurang, maka tidak semua butiran semen akan terhidrasi. Demikian pula jika air terlalu banyak, maka kekuatan pasta semen akan menurun. Untuk itu, perlu dicari berapa kebutuhan air yang optimum, sehingga proses hidrasi dapat berjalan sempurna, dan kekuatan semen dapat mencapai maksimum. Nah, untuk mengetahui banyak air yang diperlukan, dilakukan pengujian konsistensi. Menurut standar SII atau ASTM, untuk uji konsistensi dilakukan menggunakan alat pikat. Cara pengujiannya dengan mencoba-coba presentasi air, sehingga tercapai konsistensi. Nah, konsistensi ini tercapai apabila jarum pikat dengan diameter 10 mm masuk ke dalam pasta semen dalam waktu 30 detik sedalam 10 kurang lebih 1 mm. Umumnya, presentasi air untuk mencapai konsistensi berkisar antara 26% sampai 29%. Nilai ini tergantung dari kehalusan semen, komposisi senyawa dalam semen, suhu udara, dan kelembapan di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sucinda. Waktu ikat semen. Semen setelah bercampur dengan air akan mengalami pengikatan, dan setelah mengikat lalu mengeras. Lamanya pengikatan sangat tergantung dari komposisi senyawa dalam semen dan suhu udara sekitarnya. Waktu pengikatan pada pasta semen ada dua macam, yaitu waktu ikat awal atau setting time dan waktu ikat akhir atau final setting. Waktu ikat awal adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen bercampur dengan air dari kondisi plastis menjadi tidak plastis. Sedangkan waktu ikat akhir adalah waktu yang dibutuhkan sejak semen bercampur dengan air dari kondisi plastis menjadi keras. Yang dimaksud dengan keras pada waktu ikat akhir adalah hanya bentuknya saja yang sudah kaku, tetapi pasta semen tersebut belum boleh dibebani, baik oleh berat sendiri maupun beban dari luar. Waktu ikat awal menurut standar SII minimum 45 menit, sedangkan waktu ikat akhir maksimum 360 menit. Waktu ikat awal tercapai apabila masuknya jarum pikat ke dalam sampel dalam waktu 30 detik sedalam 25 mm. Waktu ikat akhir tercapai apabila pada saat jarum pikat diletakkan di atas sampel selama 30 detik, pada permukaan sampel tidak berbekas atau tidak bercetak. Catat berapa jam waktu ikat akhir tercapai dalam pengujian waktu ikat pada semen. Kadang-kadang dalam waktu kurang dari 10 menit, semen sudah mencapai waktu ikat awal, yang ditandai masuknya jarum pikat kurang dari 25 mm. Waktu ikat awal tersebut bukanlah waktu ikat awal yang sebenarnya, tetapi waktu ikat awal palsu. Ini terjadi karena gips alam yang terdapat dalam semen berubah menjadi gips hemihidrat karena panas. Baik panas pada waktu dicampur dengan klinker maupun panas pada saat penyimpanan. Akibatnya, gips alam yang asalnya stabil menjadi tidak stabil sehingga cepat bereaksi dengan air.
Lalu selanjutnya ada kehalusan. Kecepatan reaksi antara semen dengan air sangat dipengaruhi oleh kehalusan butiran semennya. Makin halus butiran semen, maka makin cepat semen tersebut bereaksi. Untuk menguji kehalusan pada semen menurut SNI 15-2045-1994 menggunakan alat blend. Alat blend yang didapat adalah luas permukaan spesifik butirannya. Makin halus butiran semen, maka luas permukaan butirannya lebih besar, sehingga butiran tersebut makin cepat bereaksi dengan air dan mengikat agregat lebih luas. Semen dinyatakan halus apabila dari hasil uji dengan alat blend memberikan nilai luas permukaan spesifiknya lebih dari 280 meter kuadrat per kilogram. Kehalusan pada semen dipengaruhi oleh proses penggilingan klinker di pabrik dan kondisi semen itu sendiri. Semen yang sudah mengeras karena terhidrasi oleh air akan memberikan luas spesifik yang rendah. Karena butiran semen tersebut sudah saling mengikat, sehingga tidak berupa butiran yang halus lagi. Lalu selanjutnya ada kekekalan semen sebagai bahan perekat pada beton. Harus kekal, tidak boleh berubah bentuk. Karena jika semen mengembang atau tidak kekal pada beton yang sudah mengeras, dalam beton timbul tegangan tarik, padahal tegangan tarik pada beton sangat kecil. Akibatnya, beton akan mengalami retak. Sifat mengembang pada semen disebabkan oleh bahan yang dikandung oleh semen itu sendiri dan faktor dari luar. Dalam semen ada senyawa seperti berikut. Apabila kedua senyawa ini bereaksi dengan air, akan terbentuknya CaOH2 dan MgOH2 yang disertai dengan perubahan volume, di mana volumenya lebih besar dari asalnya. Lalu ada kuat tekan. Pasta semen sebagai bahan perekat pada beton harus memiliki kekuatan yang memenuhi syarat. Karena untuk beton struktural, apabila kuat tekan semennya tidak memenuhi standar, maka mutu betonnya juga tidak akan memenuhi syarat. Kekuatan pada semen timbul karena reaksi antara C3S dan C2S dengan air membentuk kalsium silikat hidrat atau C3S2H3 atau dalam semen disebut tobermorin. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya alat. Yang pertama, mesin aduk mixer dengan daun pengaduk baja tahan karat. Yang kedua ada alat pikat. Yang ketiga ada neraca dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh. Yang keempat ada stopwatch, termometer beton, 5 sendok perata, dan gelas ukur. Yang keenam ada sarung tangan. Selanjutnya bahan. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama semen seberat 500 gram. Yang kedua ada air bersih 125 ml sampai 155 ml dengan temperatur ruangan. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, persiapan pasta. Langkah pertama yaitu pasang daun pengaduk dan mangkuk yang kering pada mesin pengaduk. Yang kedua, masukkan bahan-bahan ke dalam mangkuk dengan prosedur sebagai berikut. Tuangkan air 125 ml sampai 155 ml, kemudian masukkan 500 gram semen ke dalam air dan biarkan selama 30 detik agar terjadi peresapan atau campuran. Yang ketiga, jalankan mesin mengaduk dengan kecepatan rendah 140 kurang lebih 5 ppm selama 30 detik. Selanjutnya, hentikan mesin pengaduk selama 15 detik. Selama waktu itu, kumpulkan pasta yang menempel pada dinding mangkuk.
Yang terakhir, jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan sedang selama 1 menit. 2. Pencetakan benda uji. Segera bentuk pasta menjadi bola dengan kedua tangan. Gunakan sarung tangan. Lemparkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain dengan jarak kira-kira 15 cm sebanyak 6 kali. Lalu, tekankan bola pasta ke dalam cincin konis pada alat sikat dengan satu tangan dan kelebihan pasta pada lubang berat diratakan dengan jalan meletakkan cincin lubang yang besar pada plat kaca. Lalu, potong kelebihan pada lubang cincin kecil dengan sekali gerakan, kemudian licinkan kelebihan pasta yang terdapat pada cincin. Selama mengerjakan pemotongan dan penghalusan, hindarkan tekanan pada pasta. Yang ketiga, ada penentuan konsistensi. Yang harus diperhatikan adalah pusatkan cincin berisi pasta tepat di bawah batang penekan. Tempelkan ujung jarum pada permukaan pasta dan kunci. Selanjutnya, tempatkan indikator pada angka 0, lalu lepaskan batang penekan dan jarum tersebut ke dalam pasta. Yang terakhir, konsistensi normal terjadi apabila batang penekan dan jarum menembus batas di bawah permukaan dalam waktu 30 detik setelah dilepaskan. Berikutnya ada hitungan dan contoh soal yang bisa dilihat seperti berikut. Sedangkan cara-cara perhitungan untuk mendapatkan waktu pengikatan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di PowerPoint. Dan berikut ada grafiknya. Selanjutnya adalah pelaporan. 1. Konsistensi normal yang terjadi adalah 10 mm. 2. Waktu pengikatannya 28,75 menit. 3. Pasta yang dihasilkan terlalu encer. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih.